Baik, kepada para siswa semua, selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan pembelajaran video. Apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi sehat. Ya. Pembahasan terakhir kita untuk mengulang dan mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda, itu kita menyampaikan secara global dan sampai kepada teori perubahan sosial, ada teori evolusi dan teori-teori yang lain. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan memperdalam yang materi faktor penyebab perubahan sosial. Ya, faktor penyebab perubahan sosial. Ya, jadi di sini faktor penyebab perubahan sosial itu bisa dibedakan menjadi dua. Ya, satu adalah penyebab perubahan sosial yang disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu perubahan sosial yang disebabkan dari dalam masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, penyebab perubahan sosial yang disebabkan dari luar masyarakat. Ya, baik. Di pemaparan ini ada 4 gambar yang bisa Anda amati. Ya, kita sampaikan ada perubahan lingkungan fisik, penemuan baru, perubahan jumlah penduduk, perubahan lembaga sosial, ya, termasuk nanti pada kelanjutannya ada masuknya budaya dari masyarakat lain, ada pemberontakan, ada peperangan, ada pertentangan dalam masyarakat. Dari 8 ini, mari kita bedakan mana yang penyebab perubahan sosial dari dalam atau internal dan mana penyebab perubahan sosial dari luar masyarakat atau eksternal. Ya. Baik, kita mulai dari penyebab perubahan sosial dari internal, berarti dari luar masyarakat. Ya. Yaitu yang pertama, kalau dari dalam itu adanya penemuan baru. Ya, penemuan baru. Ya, jadi penemuan baru ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu penemuan baru yang penemuannya itu tidak sengaja, secara kebetulan, yang dinamakan adalah discovery. Kemudian ada penemuan baru yang sudah direncanakan, ya, dan sudah diakui oleh masyarakat. Maka penemuan ini dinamakan invention, ya. Jadi penemuan yang secara kebetulan tidak memiliki tujuan, ya, itu dinamakan discovery. Sedangkan penemuan yang sudah direncanakan dan memiliki tujuan tertentu dan sudah diakui oleh masyarakat, nah ini namanya invention. Ya. Nah, sementara penemuan yang sifatnya memperbaiki, menambah dan melanjutkan, itu namanya bentuk pembaharuan, ya. Jadi adanya inovasi, pembaharuan. Jadi ada discovery, ada invention, ada inovasi. Karena daya kreativitasnya yang tinggi, sehingga invention tadi bisa dikembangkan untuk penyempurnaan atau untuk melengkapi dari kekurangan yang ada. Ya. Nah, di dalam masyarakat yang
sederhana, ya, biasanya mereka menciptakan teknologi, ya. Masyarakat primitif yang belum mengenal bertani, karena memang tidak ada atau belum ditemukan teknologi pertanian, ya. Bagaimana mereka menemukan alat untuk peralatan untuk mengolah tanah, belum ada. Jadi pada waktu belum memiliki itu, mereka masih memiliki mata pencarian meramu. Kemudian bisa beralih ke berburu setelah mereka ada penemuan teknologi atau peralatan berburu. Misalnya alat pemotong daging, kemudian tombak, kapak, dan sebagainya. Dan nanti meningkat lagi setelah ditemukan sistem peralatan atau teknologi pertanian, mereka meningkat menjadi satu masyarakat petani. Nah, inilah perubahan-perubahan dari masa ke masa yang berkaitan dengan penemuan-penemuan baru, ya. Baik, itu yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial yang disebabkan dari faktor penemuan baru, ya. Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang disebabkan karena adanya perubahan jumlah penduduk, atau dalam konsep geografi namanya perubahan demografi, perubahan jumlah penduduk. Faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi adanya perubahan jumlah penduduk? Ya, perlu diketahui bahwa perubahan jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertambahan jumlah kelahiran, kemudian berkurangnya jumlah penduduk karena mortalitas, ya, karena adanya kematian, ya. Sedangkan kelahiran atau penambahan itu adanya natalitas. Dan kemudian juga penambahan dan berkurangnya jumlah penduduk itu bisa disebabkan karena migrasi, atau dalam konsep dulu yang kita ada mobilitas sosial, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, namanya urbanisasi, dari desa ke kota dan sebagainya. Nah, penduduk apabila dalam jumlah yang besar mendatangi suatu tempat tertentu, pasti ini akan menimbulkan kepadatan penduduk dan pasti akan menimbulkan masalah sosial. Permasalahan tadi akan berkembang menjadi suatu bentuk perubahan sosial, ya. Karena jumlah penduduk yang besar dan yang kecil pasti menuntut adanya lembaga-lembaga sosial yang ada di dalamnya. Kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya juga berbeda. Norma untuk mengatur jumlah penduduk yang besar dan yang kecil juga berbeda. Inilah adanya perubahan jumlah penduduk besar dan kecil, ya, padat dan jarang, akan mempengaruhi atau penyebab terjadinya perubahan, ya, sosial yang ada di dalam masyarakat, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya konflik, ya, konflik, ya, mungkin di gambar lain, gambar yang ini, adanya konflik, ya, adanya konflik, misalnya adanya pemberontakan atau ada pertentangan dalam masyarakat, ya. Nah, adanya konflik di dalam masyarakat. Nah, kita Indonesia pernah mengalami pertentangan ideologi antara paham komunis dengan paham nasionalis, dengan paham agama, yang pada waktu itu pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno sering disebut sebagai Nasakom. Apa itu Nasakom? Ya, nasional, agama, dan komunis. Ya, akhirnya yang menimbulkan suatu konflik, dan konflik itu ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan jumlah korban yang sangat besar, karena ini pertentangan atau